Oke, selamat datang di Gokata Podcast, powered by Gojek. Nah, mini project ini adalah talk, share, dan entertainment. Dan juga tidak lupa, kami menjelaskan untuk para teman-teman untuk tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga physical distancing. Untuk teman-teman yang kurang berkepentingan untuk keluar, stay di rumah untuk memotong mata rantai COVID-19. Oke. Hari ini kita akan membahas temanya adalah Rich Brian Batam dan juga satu lagi adalah toxic relationship. Nah kita ini sebenarnya saya udah lama ini menunggu saudara ataupun keluarga dari Grandi Family ini. Gue lihat dari YouTube-nya sangat entertaining. Nah makanya gue kontak langsung kepada Luidiko, langsung direspon dia. Jadi selamat datang Bro Luidiko. Halo. Selamat datang. Thank you. Dan juga Lia. Hai. Nama panggilannya ya, seharusnya Meliani ya? Meliani benar. Oke, Yes. apa kabar bro? Good bro. Good bro. Yes. Oke, what's up bro? Ayo gitu seru, memang bro. Nah, gue hari ini mau bahas dulu tentang kenapa kalian itu bersaudara dan buat satu konten. Ini kan kayak konten family gitu ya? Yes. Benar. Nah, kenapa itu kira-kira kenapa buat family YouTube atau konten kreator as a family one? Kita masing-masing di luar negeri ya. Jadi Yeah. satunya di US, satu di UK, satu di Australia, dan satu di Malaysia. Jadi karena COVID ini kita semua jadi balik ke Batam, ke hometown kita. Kita ngumpul bareng keluarga lagi. Jadi memakai waktu luang ini untuk bikin konten creating sendiri lah. Ya. Nah, kan tadi pembicaraannya awal nggak is okay ya, siapa yang mau jawab silakan aja, nanti mungkin bergilir juga nggak apa-apa. Tadi ada bilang ada yang di US, ada yang di UK, ada yang di Aussie, ada yang di Malaysia. Berapa bersaudara sih sebenarnya kalian? Kami berempat. Berempat? Ya. Berempat berarti yang number one? Louis, Number two? baru Lia, baru Leo, Baru baru Leo, Ricardo. baru Ricardo. Yes. Nah, berarti dua nih nggak hadir ya. Iya. Nah, yang kita bahas yang Luidiko dulu deh, gue penasaran. Oke. Lu kan di US lama, Mhm. gitu loh. Lu di US lama. Kenapa balik, bro? Gara-gara COVID ini. Gara-gara COVID? Gara-gara COVID. Gara-gara. Iya. Lu nggak marah-marah di Instagram tentang COVID ini? Gara-gara COVID nih. Pengen sih, cuman ya awal buat gitu loh. Kenapa? Sebenarnya kalau bukan gara-gara COVID ya, gue masih di sana. Gue jalan-jalan, enak, life's good gitu loh. Ya kan? Karena Cuma udah gara-gara- habis lu pulang gitu, bukan? Enggak. Jadi Tapi gimana? jadinya gara-gara COVID ya gue balik dan sebenarnya gue udah lulus juga. Udah lulus Udah S1 lulus. di Iya. US. Iya. US di mananya? Philadelphia. Tapi mungkin kalau banyak yang mau tahu nanti bisa lihat yang konten selanjutnya. Boleh. Sadar. Iya, yoi, jelas. Yoi. Kalau bergaul sama yang kayak gini harus kayak gini gua. Oh. Nah, gua mau nanya satu hal yang tadi yang Hah. tentang lu bilang COVID. Emang kalau nggak ada COVID lu masih di sana jalan-jalan? Lu Iya. nggak kerja nggak gimana? Kerja, gue udah kerja di sekolah. Gitu. Kerja di sekolah Kerja di maksudnya? sekolah untuk kayak Community service gitu. community service. Oh, community service. Community service, yes. Partnya apa? Bisa jadi counselor, apa namanya itu, ngajar orang Oh, gitu, kayak- oke. Lu mau ngajar Peer apa sebenarnya? tutor, peer tutor, ya Tutor. peer gitu. Untung lah Iya. ya, kalau nggak kagok lu. Iya. Karena Oke. sekolahnya videografi kemarin Videografi. kan, jadi Iya. lebih ke ngajarin murid angkatan lebih bawah Iya. untuk mungkin ilmu-ilmu videografi, fotografi, editing, gitu-gitu. Gua penasaran sama yang lu bilang videografi. Kenapa lu memilih videografi? Dari kecil gue itu udah suka foto-foto. Ya kan, jadi kayak keluarga-keluarga kita jalan-jalan, jalan-jalan. gue foto-foto terus, ada masalah kayak lucu-lucu, kayak memories itu yang penting kayak gue capture. Menurut gue itu picture is memories gitu loh. Benar. Jadi bukan cuman kita hadir di sana aja gitu. Jadi harus ada kayak those memories that stay record in film. yes, Yes. gotta record it. If it's not recorded, it doesn't happen. So it's memories. Yeah, it's memories. Ada. Yes. Memang keren sih lu, memang kayak Rich Brian Batam. Ada. Gua kan mau ngelawan, mau debate deh tentang lu bilang pictures is about memories. Tapi kan sebenarnya kebelakangan ini kan orang-orang kan pada saat konser itu semua pakai HP. Jadi dia nggak lupa untuk enjoy.
Is that different? Itu bener. hard banget sih, benar Bener sih, banget. itu Cuman bener sih. kalau tidak ada memori nih, nggak ada maksudnya difilmkan, nggak di videoin, kita bisa aja lupa detail-detail itu. Iya. Nah, looking back at those videos, kita jadinya bisa ingat, oh iya, pernah nih ngelakuin Tapi ini. kadang salah juga gitu loh. Kadang kita mau on the moment gitu, benar gak sih? Jadi like it's not wrong to record some, but like you know concert, kalau misalnya orang buat concert, that means like you know all those artists, if it's recorded from the people, orang nggak like it's jiwa konsernya hilang gitu loh. Dia orang kadang dari dulu itu kan kalau misalnya kita ke konser itu kan pengennya kayak you know on the Dengerin moment, lagu. ya dengerin lagu on the moment, gak usah record gitu loh kan. Jadi menurut gue sih kayak like try Minimize lah. minimize it, ya minimize it, Gua betul. agree sih kalau minimize ya. Maksudnya minimize kayak it. dengan berkurangnya lu merecord, lu lebih enjoy konser Yes. itu. Ya, Benar kalau sekali. kalau gua punya pendirian begini, kalau lu bisa nonton di YouTube, kenapa lu harus ke konser dan lu record lagi gitu? Iya. Apa bedanya? Dan lebih profesional yang record. Tapi ya itu debatable ya, mungkin Debatable. untuk orang-orang lain yang mungkin bisa di ini dan sebagainya. Kadang orang mau show off juga, Iya. gitu lah, Bisa ya kan jadi. sosial media. Gue ke konser ini nih, gue record semuanya. Aduh, kadang kok nonton sih keren gitu loh, pengen ikut gitu. Tapi kayak like, Feelingnya Bergaya-gaya. beda. iya, iya. Nah, Oke, nanti oke. kita bahas ya tentang bergaya-gaya. Gue mau bahas tentang dia dulu. Kenapa lu memilih UK? Kenapa lu nggak ke US juga gitu? Dari SMP deh udah kan globalisasi ya, dimana kita lebih exposed to the Western world. Jadi dari YouTube, dari Facebook udah sering ngeliat UK lebih keren. Apa yang lu nonton pada saat SMP tentang UK? Big Band-nya atau apanya gitu? Gue penasaran. Lebih ke tempatnya lebih bagus, because orangnya of the- lebih ini ya, edukasi, apa namanya, environment. environmentnya benar, Environment-nya. ya. Menurut gue US lebih bagus. Nah, ayo lo. Menurut gua sih Batam sih. Apa bedanya yang signifikan ya? Gua kasih lu 1 menit. Apa bedanya tentang US dan UK? Kan lu dua orang ini kan punya pendirian masing-masing. Gua bahwa US gua lebih bagus, gua UK lebih bagus. Nah, gua nggak pernah ke sana dua-duanya, tapi kan gua mau tahu kira-kira dari Didiko pandangannya apa tentang US yang benar-benar lu bisa mengajak gua ke US dan atau dia bisa mengajak gua ke UK. UK walaupun dia besar sih ya, cuman kita masih bisa naik mobil satu tempat ke tempat yang lain itu gampang banget naik mobil. Yes. Jadi kayak misalnya satu pulau Jawa deh, bisa aja naik dari Jakarta bisa aja sampai ke Bali, sama seperti di UK. Sedangkan di US menurut saya terlalu jauh. Itu harus naik pesawat sana sini. Dan lebih besar. Lebih besar, benar. Oke, dan menurut Lui? Walaupun lebih besar, tapi like different places have different culture. True. Oh, lu So lebih ke culture Yeah, ya. East Side and West Side is different. East Side orangnya kayak rush. Ini kayak New York, Philadelphia itu mereka nge-rush. Benar. Kayak cepat. Tapi kalau LA lebih santai. Lebih chill. Lebih chill, lebih santai gitu. Tapi orang Philadelphia lagi benci orang Boston kan? Karena kalah 4-0. Iya. Iya. Aduh, itu Lu pernah nonton NBA nggak sih di sana? pernah. Gue nonton 4 kali. 4 match ya? 4 match. How is it? Satu playoff, tiga lagi Preseason. preseason. Yes. How is it? It's good. Vibe-nya itu beda banget. Itu benar-benar. The tension-nya Yes, ya. the tension, the crowd. The Itu crowd. benar-benar dapat banget. And it's a once in a lifetime experience. You gotta have some Pengalaman sih. Pengalaman, yes. sih. Tapi lu kenapa nonton sampai 3 kali? Kan pasti harus ada yang ya. Kalau gua ke UK ya, gua pasti akan ke Manchester. Pasti. Gua pasti akan ke Manchester United. Tapi memang kan mungkin ke City karena mungkin turnya itu lebih enak yang di City. Nah, tapi kalau misalnya lu kenapa? Why? Because your fans atau bagaimana? Gue fans basketball. Dari SD gue udah main basketball. Jadi benar. This is like a dream of mine, going to in the state, and then like pas gue lagi di US, like why not gitu loh. Actually Iya, watch Jadi NBA. iya, jadi kayak- Walaupun nggak miskin pun korek-korek ya. iya benar. Tapi karena preseason nggak gitu mahal. Berapa? $50. $50. $50 itu berarti 600 atau 700-an lah ya. 600-700an, ya benar. Tapi duduknya di pakai teropong itu enggak? Enggak Kan tahu biasa itu. dong, kalau orang Indonesia kan scouting dong. Kalau misalnya ke US gitu kalau nonton,
oh lu punya 1 juta doang, lu kayak teropong lah jauh-jauh gitu. Enggak, lumayan dekat. Lumayan Di dekat ya? pertengahan ya, karena preseason itu gitu mah. Nggak bisa. Mungkin kalau tiket yang lebih mahal itu di Los Angeles, Ya, mungkin. lebih Miami, Yes. mungkin di situ ya di kota-kota besar. Kota-kota ya. besar Mungkin- dan pemainnya yang ternama kayak LeBron James lagi di LA itu naik banget. Itu kemarin $200-300 pun bisa ya. Itu Gila. duduk paling belakang. Itu duduk paling belakang. Yang pakai teropong itu. Iya, iya, pakai teropong. Iya gitu. Nah, gue mau bahas tentang pengalaman hidup. Tadi kan memang lu udah convince gue bahwa memang lebih gue rangkum sih US lebih open minded. Nah, kalau UK kalau gue boleh bilang lebih orangnya lebih Sopan, lebih rapi, lebih bener. sopan dan lain sebagainya gitu loh. Karena open minded kan susah untuk diterima sama orang Indonesia. Apakah secure ataupun kenyamanan membuat orang tua memilih Lia ke UK? Ngerti gak sih maksud gua? Ngerti. Kayak anak cewek kalau ke US, gua nggak ini loh gitu loh. Kan pasti kan orang tua yang di Indonesia pasti kebanyakan pemikiran seperti itu. Apakah itu jadi salah satu poin membuat Lia harus ke UK atau tidak? Tidak, sebenarnya orang tua kita support banget semua keputusan yang kita bikin asal reasonable lah ataupun memastikan orang tua pasti support. Kalau misalnya saya bilang tadinya saya mau ke US nih, kalau saya punya poin-poin yang bilang oh US ini bagus nih, mereka tetap support. Gimana pun apapun alasannya. Oke. Itu bagusnya orang tua kita. Tapi poin yang lu lebih dilihat seorang Lia untuk ke UK adalah university-nya atau lifestyle-nya? Lebih ke university. Tadinya saya kalau di Malaysia, di kuliah di Malaysia, pas di Malaysianya ada pertukaran pelajaran ke UK, makanya saya pilih UK. Oh, berarti lu pertukaran siswa. Kalau lu juga dari Malaysia kan? Enggak, kita sempat ketemu kan di Malaysia. Sempat Ya benar. di tempat Iya. gelap lah gitu. Kita nggak usah diomongin, itu nggak usah diomongin. Oke. Nah, tapi kan kenapa kalian dua menjadi batu loncatan di Malaysia dulu? Apakah kembali ke orang tua yang gua ke luar negeri yang dekat dulu, baru jauh langsung gitu loh? Itu kembali ke orang tua sih, Iya. karena dulunya pas lulus SMP nih, saya duluan yang ke Malaysia. Iya, dia duluan. Oh, lu duluan? ke Saya Malaysia? duluan, ya. Saya lulus SMP udah langsung ke Malaysia, 3 tahun di Malaysia, sama hitung-hitung kuliah dan lain-lain 5 tahun deh, baru saya pindah ke UK. Kalau kamu? Saya Kuliah 1 dulu. tahun setelah dia. 1 tahun jadi dia lulus SMP, berarti gue SMA 1. Kenapa kalian dua itu hindari UN? Itu kan menjadi pertanyaan kan dari keluarga kalian itu kan, satu SMP, satu SMA 1, berarti tidak ada UN kalian zaman-zamannya. Bukannya bilang apa sih, kita mau lebih edukasi kita lebih tinggi. Bukannya bilang Indonesianya gimana, tapi edukasi di luar itu jauh lebih bagus Daripada Indonesia daripada Indonesia. atau Batam. Batam lah. Batam. Mungkin Batam. Mungkin di Batam lah. Mungkin ya. di Batam. Kalau Iya. kalau di gua bantu lu biar nggak viral. Ya mungkin kalau di Jawa mungkin ada UI, Iya, ada benar, UGM benar. yang sekolahnya juga diakui di Asia gitu. Cuma kalau misalnya ke luar negeri, satu edukasinya mungkin lebih tinggi daripada kota Batam yang bisa di-compare antara kepulauan dan juga ibu kota. Ibu kota. Ya, gitu loh sih. Gua memilih ke Malaysia, ya anggap aja lu nanya gua deh gitu. Kenapa lu milih Malaysia? Karena gua merasa mandiri itu penting gitu sih sebenarnya. Sebenarnya kalau Benar, sekolah benar. sih ya 11-12 sih, pengen nggak pengen gitu. Cuma pengennya gue nggak mau diatur, gue mau kebebasan. Kebebasan. Sampai di sana gue Kebebasan. bilang, ya kan, gue bilang Kebebasan. ya udah diatur aja deh. Tapi jujur dari dulu dari SMP deh kita udah dikasih kebebasan. Iya, keluarga kita kayak Keluarga kita yang saya bilang tadi, keluarga kita support banget. Tapi sorry, gue harus membantah ini. Tapi setidaknya kita nggak bisa mendapatkan culture yang seperti UK atau US bahwa in certain point di SMP atau SMA yang di orang sana, lu harus tinggal di tempat sama orang tua orang tua asuh. Jadi atau enggak Guardian, ya atau keluar gitu kan. Tapi orang Indonesia belum bisa gitu. Belum Lu bisa, kalau benar. ngekos pasti gosipnya begini, oh dia itu ribut sama orang tuanya gitu, makanya Iya. dia keluar dari rumah kan gitu. Bisa kan. jadi. benar. In some point ada gapnya gitu. Walaupun orang tua kalian memang sangat suportif, tapi in some point yang kita akan bahas nanti yang memang berat bahwa lifestyle Indonesia dan US sangat bertolak belakang. berbeda Sadar. banget. Yes. Nah, Benar. gue mau nanya sedikit tentang Rich Brian.
Nah, Rich Brian Batam, lu kan gaya-gaya lu kayak Rich Brian Batam gitu loh. Sultan Marina lah. Iya. Ada yang ngomong begitu sih, Sultan Marina City. Sultan Marina City. Luis, kenapa lu jadi Sultan Marina City atau kenapa lu menjadi Rich Brian Batam? Kenapa ya? Kenapa bisa dibilang sultan? Mungkin karena pekarangan rumah. Pekarangan rumah dan mungkin pekarangan karena gue keluar. Jadi gue di US. Maksudnya lu keluar apa? Lu keluar Di rumah? US, maksudnya gue ke US, maksudnya gue ke US. Oke, lu ke Going US. abroad kayak, lah. kayak Rich Brian kan dia ke US sekarang kan, dia udah go viral, like you know, international, Yes, representative Indonesia. Indonesia. You know, Lu kenapa nggak bisa jadi representatif gitu? itulah kan. Keberuntungan ya? Mungkin iya, beda. kemudian beda. Mungkin like nge-rap, gue nggak lah, gue nge-rap. Lu nggak nge-rap? Gue nge-rap. Tapi Gua udah bayangin lo, lu nge-rap gitu loh. Gua sampai minum ya, sampai minum. oh, terus gue mungkin gara-gara gue ke US, makanya teman-teman gue di Batam gue bilang kayak Rich Brian Batam atau enggak Sultan Marina City gitu loh. Mungkin karena I have the chance to go to the state gitu. Menurut gue sih gitu sih. Ya, Nah, nggak semua kalau orang. pandangan lu tentang Rich Brian, it's because dia kaya, terus dia bisa nge-rap, dia populer, seperti Ernest Mo kan. Maksudnya Ernest Mo dia udah berkarir di Indonesia, terus habis itu ke US dan karirnya lebih bersinar. Kalau Rich Brian menurut kamu bagaimana? Karena kan kalau boleh dibilang antara kita dua, lu lebih dekat karena lu di US. Gua nggak pernah ke US, tapi pandangan lu bagaimana? Menurut gue sih dia ada talent dan he start from nothing. What I mean by nothing bukan dari kosong gitu loh. Dia dari awal itu dia ada teman-teman, ya kan? Dia ada teman-teman. He use his asset like what he have gitu loh. Jadi dia ada teman-teman yang buat lagu-lagu juga. Terus menurut gue sih dia kayak like you know I want to do something. I want to like you know make music. Yeah. Ya, gitu loh. Jadi like while I have my friends that is support me and do what like I want to do, makanya dia membuat gitu loh. So that and then that one video that went viral, Ya. itulah saatnya semua orang Deal langsung like, breakernya yes. semuanya langsung. Ya, berarti momentum sih, Momentum, momentum sih. Jadi ada kesempatan itu Dia boom kembangin, gitu. Tapi ya. mungkin apakah orang US tidak banyak yang berkarir di dunia ini atau bagaimana? Sepengetahuan gue ya, as I know gitu. Oke, wis. As I know kan Keren. rapper itu kebanyakan di US. Seharusnya ya. Tapi kenapa orang Indonesia yang bisa terkenal? Apa karena dia lagi di sana, dia punya talenta dan lain sebagainya, terus dia buang ke Indonesia dan booming karena Indonesia terlalu banyak populasinya. What I think is there's a lot of Asian people in the state, and then there's not much like rapper that and as That good comes as from that comes from Asia, and as good as those in the state in the state, rapper, you know, and Rich Brian lah salah satu yang membuat kayak wow orang Asia representative Asian juga, dia itu representative Asian juga gitu loh kalau di state karena dia talented banget like Iya. Dan dia sebenarnya dia homeschooling. ya Nah, dia nggak punya English dia itu dari dia semua belajar dari belajar dia YouTube. sendiri. Ah, Yes. Jadi sebuah talenta yang dia pelajari sendiri, nah kebetulan bagus dan dikenal sama orang, jadinya diangkat. Semua rapper di sana jadinya kenal dan kagum, justru kagum. Nah, kalau misalnya Lia yang dari UK, pandangannya gimana? Ya, what you think? Bahasa Inggris nih gua. Konter sialan ketawa lu. Bangga sih, walaupun sebenarnya orang-orang UK juga kagum sama Rich Brian walaupun terkenal di US, tapi juga terkenal di UK karena memang bagus, lagu-lagunya juga bagus, lirik-liriknya dapet, beatnya juga dapet. Kalau misalnya cuma denger lagunya aja deh, gak bakal tahu itu orang Indonesia. Iya. Gak bakal Tapi tahu. in some point juga kok gua nggak suka rapper, maksudnya nggak suka lagu hip hop dan lain sebagainya. Tapi aku mendengar kayak enak aja gitu Enak, loh. benar. Enak aja sih, nggak tahu Enak, ya. beatnya Kita enak awalnya banget. kan nggak tahu kan, kayak lagu Lati itu gua nggak tahu lagu Indonesia loh. Sampai ada lagu Jawanya dan lain sebagainya. Sip juga yang kayak tadi yang kita review ya sebelum on air, lagu apa? Yang Kayak 100 100 degrees. 100 degrees, itu yes. juga enak aja nge-flow-nya Enak gitu. Terus dia masukin ada beberapa seperti Gojeknya Yes. gitu. Jadi enak aja flow-nya jangan aja pinter sih mengemasnya kayak dia nge-tweet ya. Kalau nggak salah nge-tweet dia bilang Nge-tweet. Gojek gue mau order makan dong. Tiba-tiba Gojek datang ini. Di luar dari kontroversi yes or no-nya
ya setidaknya itu menjadi viral di Benar. Indonesia gitu. Iya, ya. Benar. Nah, gue mau tanya tentang Lia lagi nih. Gue mau tahu sih kenapa lu pulang. Kalau misalnya Louis kan pulang karena corona, karena habisin duit orang tuanya. Bercanda. Tapi kan dia pulang karena mungkin pandemi ini ada dan juga lebih aman bersama keluarga. Mungkin di Benar. situ lah ya positifnya. Nah, kenapa kalau dia kenapa pulang? Kalau saya emang udah dari tahun kemarin pulangnya. Oh, lu memang 1 tahun sebelum COVID udah pulang? Benar, saya Kenapa? dari Agustus tahun kemarin udah pulang karena memang sudah lulus S2 di UK, udah pulang, udah memang mau menetap lah di Indonesia. Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat Indonesian banget. Pasti orang lain kan nanya kan, teman-teman dari orang tua lu udah S2 jauh-jauh di UK, kenapa lu pulang? Pernah dengar nggak sih? Pernah. Dengar nggak sih? Benar. Nah, kenapa? Walaupun gua ngerti lu open minded, pasti kan ya itu hak gua untuk kenapa gua harus pulang dan gua harus lebih ke tanggung jawab kepada orang tua, yang orang tua udah mulai tua. Gua ngerti deh posisi itu. Karena kenapa? Gua juga pulang kan. Benar. Iya. Nah, kalau misalnya gue menjadi orang tua yang teman orang tua lu yang lihat kenapa sih lu udah S2, kenapa pulang, lu kenapa nggak cari suami yang kaya di sana, habis itu lu nikah nggak usah pulang lagi, why? Sejujurnya saya lebih suka Indonesia. Nah, saya lebih support lokal juga. Saya sendiri juga punya usaha sendiri di Batam di Indonesia. Jadi saya mau ngambil ilmu yang saya dapat dari luar negeri, bawa balik ke Indonesia dan kembangkan di Indonesia. Mana tahu ke depannya Indonesia bisa jadi lebih maju gitu. Itu tujuan utama kenapa kita kita sekolah di luar negeri juga. Karena kita mau ngambil ilmu dari luar untuk bawa pulang balik Indonesia. Sejujurnya gue bukan mau matahin stigma lu ya sih, atau semangat lu ya, berat sih. Orang Indonesia kalau kita bawa something new itu susah, kecuali udah semuanya udah viral, baru bisa menerima, baru apresiasi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kamu untuk mencoba sih. Benar, There's itu nothing wrong nggak with apa-apa. trying, yeah. Soalnya kita nyoba, seenggaknya kita nyoba. Nah, tadi yang menarik di gua adalah lu menyampaikan bahwa lu pengen menyampaikan hal yang positif atau something good in States atau di UK untuk bawa ke Indonesia. Ada beberapa hal yang pengen lu bawa. Contohnya seperti apa? Lebih ke ketertiban sih. Makin berat lagi. Gimana lu? Berat ya? Walaupun Berat. lu saudaranya. Berat banget sih Ya, sebenarnya. oke. Memang sih orang Indonesia lebih terbiasa dengan sistem suka-suka gua, Ya. suka-suka. Iya. Tapi untuk kedepannya sebisa mungkin kita ikutin protokol lah. Bisa. Bayangin COVID deh, jangan jauh-jauh COVID sekarang. Kalau misalnya suka-suka, jiwa suka-suka seorang orang Indonesia gitu, bisa jadi nomor-nomornya melebihi US nanti. Ya. Benar. Karena susah sih kalau gue menyampaikan secara point of view gue ya, gue menerima, tapi ya gue harus membantah secara kebanyakan orang. Jadi contohnya begini, tadi lo bilang ketertiban. Orang Indonesia tidak susah atas ketertiban. Orang Indonesia lu bawa ke Singapura tertib dia, Iya benar. pasti tertib. Menurut gue sih kayak kalau misalnya di negara kita sendiri kita lebih bebas gitu Karena kan. punya power, Iya, karena iya, punya power bener. gitu loh. Karena punya, gue punya kenalan ini, kenalan si A, kenalan si B, itu yang membuat Indonesia mentalinya beda. Tapi kalau lu bawa ke Singapura, no choice, gitu. Iya, Lu harus mereka harus antri. tertib. Lu mau sekaya apapun lu antri, jadi Iya, nggak iya. ada privilege. Mungkin ada lah ya, yang super kaya lu ke Singapura ada privilege-nya. Tapi kalau misalnya kebanyakan orang lu ke sana ya nggak ada privilege-nya, ya lu antri gitu loh. Yes. Jadi ada ketakutan gitu bahwa Benar, lu kalau di benar. Singapura lu harus gini. Lu ke UK itu bisa jadi orang Indonesia yang lebih rapi, tapi bawa ke Indonesia lampu merah jam 11 terobos ya kan? Iya. Benar, Ya, benar. sih, sebenarnya di situ Iya. sih sebenarnya. Satu program yang seandainya Lia dikasih kesempatan, apa program yang membuat Indonesia bisa jadi tertib? Kira-kira nih ya. Kira-kira lu pengennya orangnya bagaimana? Atau apakah dari SMP? Kalau gua tilang online. Tilang online. Kalau misalnya bilang ketertiban secara lalu lintas ya. Jadi udah ada campnya. Jadi kayak speed camp yang di Iya, Malaysia iya, atau iya. di state, lewat aja lu, masuk langsung Langsung dipajak lu. Jadi Iya, nggak ada iya. pilihan Iya, kan, iya, nggak ada benar. debatable. Tapi Benar, kalau benar, tunggu-tunggu polisi juga ada oknum yang bermain, panjang jadi ceritanya Iya, iya, gitu iya. loh. Kalau tapi kalau misalnya lu ada satu program yang pemerintah tiba-tiba ke rumah lu, Lia, gua minta satu program. Lu ada program apa tentang Indonesia yang lebih baik ke depannya? Start small sih, saya lebih ke go green.
Go green. Ya, jadi nggak pakai plastik, nggak pakai sedotan, gitu deh. Lebih- Kurangi sampah-sampah. Jadi kebiasaan orang Indonesia tinggal mau buang sampah, tinggal buka jendela buang sampah. Nah, Itu dia. mulai dari sana sih. Iya. Dan itu bisa diterapkan fine-nya. Kalau Louis bagaimana? Wah, Berat ya, karena Berat. US juga kayaknya 11-12 dengan 11-12 Indonesia. beneran. Cuma lebih merdekanya lebih lama di Iya. US doang. beneran lebih susah. Karena di US ya juga sebenarnya free aja gitu loh. It's a free country. Iya, lu It's a free ngomong country. It's a sampah free ya country. silakan aja gitu. Iya. Lu mau ngomong apa ya lu ngomong Iya, aja gitu. benar. Benar. Nanti deh kita bahas di segmen selanjutnya bersama Louis. Oke. Sada. Siap. Nah, nih keluarga kalian kan tadi banyak yang bilang bahwa keluarga papa mama kalian open minded, papa mama kalian support kalian dan lain sebagainya. Gua lihat di Instagram sekarang lu tinggal di Marina City. Kenapa kalian memilih Marina City? Oke, jadi kita masing-masing keluar negeri nih. Iya. Jadi mama juga jadi guardian adik kita paling kecil di Malaysia. Nah, sedangkan papa kita jadinya sendiri di Batam. Dulunya tinggal di kota, tapi karena sendiri jadi mikir, aduh. Oh, mama juga sorry ya gue potongnya. Mama ke Malaysia temani si kecil. Si kecil. Iya. Jadi papa sendiri di Batam. Jadi ngerasa kayak walaupun Batam kota kecil ya, tetap aja hustling bustling city-nya masih ada. Yes, of Jadi course. ngerasa aduh kurang nyaman nih apalagi harus sendiri. Jadi dia lebih milih Countryside. countryside benar, lebih tinggal Kerennya di countryside. countryside Tapi ya. kalau Bahasa Indonesia bahasa pedesaan. perkampungan. Perkampungan. Yes, perkampungan benar. Jauh dari kota, Iya. Jauh dari perkampungan di sana. Perkampungan, yes. Habis itu mama balik nggak? Karena COVID ini semuanya balik. Tapi kan mama kan nggak 3 tahun full. Oh enggak. Iya kan? Setiap liburan deh. Mungkin papa mama di countryside pengen buat adik baru mungkin. Mungkin. Gitu ya. Kalau Bisa di jadi, kota bisa kan jadi. mumet ya. Iya. Kalau di sana kan Bisa jadi. enjoy ada suara burung gitu Iya. kan. Tiba-tiba keluar luar punya adik berlima. Tiba-tiba ya. Jadi aku Gawat. pulang dari US kan. Loh, Waduh, dari mana nih? coba. Siapa ini gitu loh? Mama kok gini Iya ya? kan? Kan lu 2,5 tahun kan di US kan. Iya. Ini adik siapa ini? Gitu kan? Kok tiba-tiba muncul. Oke, kembali lagi ke orang tua. Nah, itu kan berarti orang tua sendiri terus memilih countryside. Nggak banyak orang tua yang bisa pemikiran seperti papa mama kalian bahwa yang lebih gue enjoy dan lain sebagainya. Tapi di luar dari situ bahwa gue mau menyampaikan atau gue mau korek lu deh ngomongnya lebih kasarnya begini. Karena kan orang tua lu punya, orang tua lu berada gitu, baru bisa mensekolahkan lu ke US, ke UK, lu berapaan lu habis habis tuh orang tua lu sampai kerasa udah panas itu, Kering. udah kering-keringnya itu. Kayaknya orang tua gue kayak lap Kapan sih lulusnya? Iya, kapan lap sih keringatan lulusnya terus gitu. kan mikirin gua. Aduh, Lu ada pemikiran nanti kita bahas yang orang tua ya. Lu ada Iya. pemikiran sampai lu aduh Bon nanti dulu deh minta jajannya. Ada nggak sih? ada. Pasti Iya kan, ada. pasti ada ya. Pasti ada. Masih ada momentum Pasti itu ya. ada, Udahlah iya. gua mau kayak Indomie aja dulu. Jangan kamu makan Indomie, gue cuma makan nasi Nasi sama sosis. Sama sosis. Sama Ya telur. lumayan lu. Gue pernah seminggu mie goreng mie goreng semua tuh. Karena kan ambil dari Indonesia. Iya. Iya. Gitu. Di Malaysia aja gue pelit loh, ambil dari Indonesia loh. Padahal Malaysia ada jual dong Indomie. Di Tapi US juga ada. taste-nya beda. Taste-nya Oh, beda. iya. Taste-nya beda. Micinnya Iya. kurang wah. Benar. Nah, balik lagi ke orang tua. Nah, orang tua sendiri habis itu di countryside di Instagram sangat enjoy. Apakah se-enjoy itu di real life-nya? Menurut kami lah ya, kan ini semua di videoin sama kita. Balik lagi ke memories kemarin tadi. Kita mau mengumpulkan memories, makanya kita videoin. In reality kita lebih enjoy, lebih out of, like behind camera lah. Kita lebih banyak ngobrol. Gimana di depan kamera kita kayak aduh agak malu nih Canggung, gimana. canggung. Canggung Gue juga benar. kayak tadi ngobrol sama lu orang yang kayak off cam itu enak gitu ya. Iya. Kayak on cam agak Santai sedikit aja, ya. Iya, Lebih iya, canggung grogi ya, benar. apa. Iya. Soalnya kita nggak biasa kan dibanding, makanya pas out of apa sih behind camera kita lebih enjoy lah, Kita lebih enjoy. lebih enjoy benar-benar Kita lebih enjoy. Lebih ada quality time. Lebih ada Ya, quality time, benar. sih, lebih ada quality time dan Iya. juga keseruan kalian juga sampai membuat bisnis-bisnis. Yes. Nah, kita masuk kepada Candelia. Candelia. Kenapa ada Candelia. pemikiran sebagai Candelia gitu? Yes. Ada. Candelia ada 3, ada warna hitam, warna pink, dan warna putih. Kenapa ada 3 warna? Karena scentnya berbeda, 3 scent berbeda.
Oh, aroma. Ya, aroma benar. Yang hitam adalah devil. Oh, bukan. Bukan. Seperti itu. Bukan. Justru. Hitam. Beda-beda, ada beda-beda nama. Beda-beda nama. Nama-namanya Belum, bagus. Anda sabar dulu. Anda di sini nanti. Oh, iya, Anda iya. di sini. Oh, iya. Produk siapa sih? Nah, produk siapa sih ini? Produk siap. siapa sih ini? Ini memang Grandi Family, tapi Oh, iya. bagi dulu segmen. Oh iya, benar. Oke. Oke. Apapun minumannya tetap Tetap. pesannya Gojek. Lewat That's Gojek right. pasti That's harus benar, lewat. benar. Oke. Benar. Jadi kemarin kan sempat sekolah chemical engineering pas di UK. Nah, pas balik karena lulus balik Batam lagi nyari jati diri nih. Ecek-eceknya dari jati diri. Jadi bolak-balik eksperimen mau ngapain sih dalam hidup ini, harus ngapain kita. Nah, kebetulan searching nih. Terus, enak nih bikin candle. Cobain bikin. Nah, jadilah Candelia sekarang. Gitu. Jadi kembangin tiga scent berbeda. Semua tiga namanya dinamain atas dasar apa yang aku rasain, yaitu happiness, gratitude, sama serendipity. Gratitude, sama serendipity. Oke, kita pilih one by one. Oke. Happiness dimana karena COVID ini semua jadi ngumpul, keluarga kan udah lama nih jauh. Iya, udah lama jauh. Semua balik ngumpul jadi ngerasa happiness. Itu warna putih ya. Warna putih. Nah, karena happiness comes gratitude. Saya merasa walaupun banyak yang bilang, oh COVID merusak segalanya, menunda segalanya. Nah, saya justru merasa berterima kasih. Oke. Gratitude. Itu warna pink. Warna hitam. Warna hitam. Aromanya lebih ke Lebih ke gua buka. silahkan. Oke. Lebih tua. Lebih Next. ke oriental floral. Oriental floral. Nah, sedangkan serendipity ini banyak yang agak susah nih ngomongnya, namanya serendipity. Karena serendipity itu sebuah coincidence. Jadi ketidaksengajaan benar. Jadi balik lagi ke COVID ini, nggak sengaja nemu nih bikin candle namanya serendipity. Begitu. Menarik, tapi muka Lui kayak tidak percaya begitu ya? Percaya sih. Percaya ya? Percaya dong. Percaya. Nggak, gua bercanda, gua bercanda. Gue bangga adik gue ada buat Kelarin. Tapi kan Candle banyak kan sendiri. orang yang tidak open minded. Gue bukan membela lu ya, gue juga baru kenal lu, tapi kan setidaknya gue apresiasi lu bisa membuat satu karya yang lokal, jadi local brand. Local Bahwa brand, benar. pasti orang akan memilih lu karena lu cantik, lu influencer, lu buat candle, lu beli. Padahal kan lu punya sekolah, lu sekolah chemical engineering, lu bisa ngeracik sesuatu dan lu memilih membuat candle, dan lu mengambil dari pengalaman hidup lu untuk mengimplementasi inilah hasil karya gua Hasil. dari diri gua sendiri. Hasil sekolah jerih payah gua nih selama 4 tahun ya, nih. walaupun lu punya pro dan kontra. Nah, tiga candle ini apakah dijual terpisah atau bagaimana? Bisa terpisah, bisa bundling set 3 pieces. Oke, untuk harganya sendiri Satunya 99.000. satunya 99.000. Nah, Iya. kenapa sih nggak mau buat 100.000 dong? Itu namanya marketing. Nah, gue percaya mau coba Louis nggak jadi, gue coba Louis. Oke, kalau 3 Kalau 3 tetap sama 297.000. Cuman saya kasih Free packaging kotak. free kotak dan free delivery sebatam. sebatang. Berarti lu ngantar sendiri ya? Atau mau pakai Gojek? Ada masuk Gojek. terus. Gojek, pasti Gojek. Tetap Gojek. Selama ini juga pasti pakai Oke, Gojek. oke. Ada lagi yang mau disampaikan tentang candle ini? Karena memang kadang orang agak susah ya nyium baunya gimana. Aku juga ada sediain free sample. 3 piecesnya cuma 15.000, itu juga free ongkir sebatam. Oh, jadi lu pesan dulu 15, lu mau pesan 15.000, 3 15.000, piece, lu 3 baru piece. nanti baru cium mana yang Yes. Mana yang lu gitu. suka, lu boleh purchase yang satuannya. Untuk sejauh ini udah berapa banyak yang sudah terjual? Terjual ya gak boleh bilang dong. tapi udah lumayan lah ya. Lumayan. Ya, gue doain untuk sukses terus lah tentang lilin ini. Terima Oke, kasih. kembali lagi ke segmen selanjutnya, segmen jual beli Grand Honey. Wah, ini diambil dari Grand D, jadi diambil Grand Honey, betul atau tidak? Betul sekali. banget. Sangat Kita wise ya gue Iya, ya, iya. padahal gampang ditebak gitu. Nama kita kan Grandi. Oke. Cuma kita namanya Grand, like Grand, you know, kayak grand. mewah. Mewah. Oh, mewah. Upsi. Gak apa-apa, hajar aja biar rusak gitu loh. Terlalu Mewah. semangat, terlalu Iya. semangat. Mewah. Terus honey ya madu. Jadi kita Madu. lebih ke
family business gitu. Family business. Ya. Kenapa Anda memilih madu? Anggaplah Anda sebagai director, terus yang sisanya adalah komisaris, contohnya seperti itu. Kenapa Anda memilih madu? Pasti orang bertanya, kenapa Anda berbisnis madu? Apakah Anda chemical engineering tentang madu? Kan tidak kan? Kita nggak ternak. Oh, kalian ngeternak sendiri? Sendiri, benar. Oh, berarti bukan beli dari pengepul ya? Bukan. Bukan. Kan ada itu Ya. yang tetangga kan Ada. beli dari ngepul, Bisa. di oplos, dikasih packaging jual. Enggak, kita ternak sendiri di Ya. rumah. Karena Marina City dulunya juga ada satu Ada? ternak itu punya orang tua. Yang dulu Dulu mungkin bukan, dulu bukan. Yang Kami sekarang. masih baru. Iya, Oke, ini kita oke. baru. Yes. Terus si Lia juga konsumsi madu. Kalau ya setiap Setiap hari. harinya Oh, setiap Konsumsi harinya. madu. Setiap hari Benar. memang Kenapa? konsumsi Apa madu. efeknya ini? Lebih ke membangunkan pencernaan. Oh. Jadi Dan ya. change of sugar use gitu. Ya, jadi substitute sugar Substitute sugar. lebih pakai madu. Ya. Lebih natural juga. Oke, kalau Jadi- ada kopi, kasihnya jangan gula, madu Iya, gitu ya. benar. Kopi madu. Iya. Senyum lu. Oke, lagi. Ya, jadi- Setelah peternakan. Jadi peternakan kita buat sendiri, pikirlah mau buat brand sendiri juga gitu loh. Kan kita business family gitu loh. Semua kita Semua awali dengan family. Family. You know? So ada peternakan ya, why not? Ya. Why don't we just use our asset gitu loh, apa yang Benar. kita ada gitu loh. Ini udah berapa lama kalau boleh tahu? ini Baru baru banget. launching banget. Oh, baru banget launching. ya. Tapi ini Produk berarti paling harus baru. produk yang paling segar ya. Paling Benar. segar. Wajib beli viewer sadar. Siap. Anggap aja ada 2 juta yang nonton. Yes. Semua teman-teman yang ada kesempatan untuk beli madu ini boleh tes. Nah, madu ini boleh ditok di piring terus ditok di air digini-gini dan Bisa. ngetes. Ngetes Bisa. keasliannya. Bisa, Bisa. boleh. Karena kalau nggak salah ngetes madu itu caranya bagaimana sih? Kalau gue ya orang tua gue ngajarin taruh madu tetes, habis itu Taruh dikasih air. air, Terus nanti ditutup ada gitu. bentuk tawonnya. Iya, benar. kan? Iya, gitu itu kan? benar. Bukan tawon, Iya, lebah. Lebah. Sarang lebah, Sarang lebah. sarang lebah. Lebah juga salah. Iya, sarang lebah. Honeycomb, honeycomb. Sarang Iya, lebah, iya, benar. iya. Ya memang gitu. Jadi terus ada caranya kalau misalnya lu angkat, terus dia Ngalirnya straight gitu. Oh, nggak nggak ada putus. putus-putus, Nggak putus. itu asli juga. Itu madu asli. Oke, jadi ini pasti asli ya? Pasti asli. ya? Asli. Bisa Pasti dicoba asli. ya? Bisa. Ini ada yang Mau coba? Mau coba? gua enggak ya. Gua takut manis sih. Ini ada juga yang 15.000 ada sampel gitu free ongkir. Belum ada. Belum ada ya. Sejauh Belum. ini Ini Belum ada. price-nya berapa? Ini price-nya 150.600. 600 gram. 150.000 600 gram. Ada yang lebih kecil atau lebih besar lagi? Sementara ini doang. Free Cuman sendok. Sekarang first 20 Customer. will get Every day. no Oh, cuma C 20. 20. Oh, berarti awal banget ini. awal banget. Awal. 20. Ini Yes. berarti yang kelima gitu ya. Enggak, ini udah ke 12, 12 lah ya. 13. 17. 17, sisa 3. Berarti Sisa sisa tiga. 3. Sisa 3 Sisa ya tiga. saya dapat sendok ini. Iya. Ya, tapi kalau mungkin memakai kode Gogata Podcast bisa dapat langsung dari ini. Jadi cepat ya. Kalau Yes, enggak bener. kita nanti dari tim-tim yang dari sini ini langsung beli nih 3. Jadi udah nggak Yes, dapat sendok. Iya, harus gercep Hah? gercep. Langsung 2 tuh, Langsung langsung dua. 2 tuh. Sisa 1 Sisa nih satu, guys. sisa Sisa satu. 1 nih. Ini kayak program lelang ya hari ini ya. Tapi gua doain deh, buat bisnis kalian walaupun kecil-kecil setidaknya berusaha. Jadi positively kalian tidak pernah melihat sesuatu itu dari sisi negatifnya. Bahwa Benar. sisi positifnya ya corona sangat membunuh kita. Tapi setidaknya hidup kita lebih sehat, pertemanan yang real akan diketemukan dan Benar juga sekali. semua akan berlalu lebih baik setelahnya gitu. Benar Nah, setelah kita bahas masalah tentang penjualan barang secara family, pastikan semua bertanya-tanya, gimana sih percintaan kalian? Siada. Udah di brief sih sebenarnya tadi. Nah, percintaan menurut Lia itu seperti apa? Saya lebih oke, sebelumnya ini saya pernah pacaran 6 tahun lah sama Si A. si A. Jadi selama 6 tahun ini, ya memang semua percintaan ada ups and downs-nya. Ya. Nah, menurut saya kebanyakan ups-nya itu karena si A ini. Nah, downs-nya ini ya karena si A tidak ada. Oke, Ya, gua mengerti. ya. Jadi lebih ke kalau nggak ada A, ya nggak senang. Kalau ada A, ya senang terus. Nah, ke depannya jadi mikir sebenarnya gimana sih kalau misalnya si A nggak ada gitu. Jadi saya juga harus cari jati diri sendirilah eceknya. Jadi saya harus cari kebahagiaan sendiri.
Nah kalau misalnya saya terkekang selalu ada A, saya jadinya nggak maju. Oke. Saya tetap di posisi itu aja. Saya nggak bisa improve di mana saya sekarang ada deh. Jadi itu sebuah Kayak toxic relationship gitu ya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Gue juga kayak ngerasa toxic relationship gitu sih. Lu ngerasa nggak sih? Aku ngerasa sih. Kan lu Iya. abangnya gitu loh. Makanya saya sebenarnya nggak boleh. Hah? Sebenarnya nggak Maksudnya boleh. sengaja nggak boleh apa? Maksudnya kayak gimana ya? Kayak lu harus senang dulu gitu senang loh. dulu. Jadi Lu- Kenapa iya. 6 tahun Anda tidak bicara? Kenapa sekarang baru Saya- bicara Anda? Saya sih ada. Oh sebenarnya ada ya. Oh pasti lah, Sebenarnya. pasti ada Iya, di pasti belakangnya. ada. Iya. Tapi Sebagai abang? setidaknya lu support. Ya, gue selalu Karena- support. ya. Gue selalu support. Pasti Gua gua selalu support. mau tarik satu kesimpulan bahwa mungkin pengalaman Lia tidak sebaik orang lain. Tapi menurut gua kenapa lu bisa bertahan sampai 6 tahun? Karena kan menurut pandangan lu toxic relationship itu adalah di mana lu membahagiakan satu pasangan tapi lu sendiri belum tentu bahagia. Benar. Jadi di mana si cowok bahagia ya udah gue ikut bahagia. Cowok nggak ada, lu pusingnya setengah mampus. Kenapa lu bisa bertahan 6 tahun? lebih ke makanya bilangnya love is blind gitu loh. Udah. Love is blind. Love is blind. Oke. Nah, kita Diterima. ngerasa oh dia bahagia, kita bahagia aja gitu. Nah, terus kenapa bisa sampai 6 tahun lu memikirkannya? Gue balik ya plot twistnya bahwa lu kenapa bisa survive karena love is blind. Nah, kenapa lu bisa ngebuka mata hati batinmu? Iya sih. Lu bisa kayaknya ini is not right gitu. Ya. Jadi ceritalah sedikit. Jadi kalau misalnya dulu lah zaman zaman kuliah, Kuliah. pasti ada dong night outs, Yes. keluar. Cowok pasti cowok sama keluar sama cowok gengnya. Oke. Sedangkan saya juga mau ikut jadinya. Oh. Kepengen tapi nggak pernah dibolehin. Ya karena Anda ganggu. Iya. Kalau Iya kita kan? mau Kalau kita juga cowok-cowok doang dong kalau ya. Bro time itu Iya, ya kan? bro time. Oke. Mungkin Bro terlalu time. sering. Terlalu gitu. mungkin Iya. ya. Bisa jadi siapin tisu. Iya, bro time. Nggak ada yang nambah. Siapa yang siapin? Karena siapin tisu ya. Oke. Lebih ke nggak boleh nih, ini nggak boleh, itu nggak boleh, mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh, jadi ngerasa terkekang. Yang ngelarang sendiri. siapa sih? Cowoknya. Cowoknya. Toxic ya cowoknya. Iya. Banyak ngelarang. Iya. Lu tapi boleh keluar sama sister lu. Ditanyain terus. Ditanya terus. Ditanya Tapi kalau lu terus. nanya lu dijawab nggak usah banyak nanya gitu ya. Benar sekali. Orang mana sih? Wih, mancing terus. Mancing. Gak senang nih gua, gak senang. Ya, kita berangkat mungkin pasangan mantan Lia ada nonton. Nah, kita tunggu Sekarang kamu ya, di sekarang. Gogata Podcast ini. Sadar. Oke. Next, biar lebih menghibur lah. Jangan terlalu membawa emosional. Karena kan lu udah go through it. Lu udah berapa lama sih setelah putus? Udah mau setahun. Udah mau setahun lah ya. Tapi udah oke lah ya. Udah Walaupun kalau oke. dipikirkan apa namanya? Kembali lagi mikir lagi ya, pasti Happiness? sedih. Happiness. Gratitude, serendipity, tetap. Adakah, nah ini menjadi pertanyaan, lu yang mancing ya, lu yang mancing. Adakah seorang Lia membuat candle dalam posisi mengingat mantan? Nanya siapa nih? Lia dong, kan Ah. ini kan candle Lia. Gua nggak nanya Hani gua udah simpan ya. Oke. Terus Mengingat mantan enggak? pada Sama saat lu sekali buat enggak. mungkin happiness atau ini ya, gue setelah terlepas dari mantan gue jadi happy, gue buatlah aroma ini. Jadi aroma itu dulu di mobil cowoknya itu ada nih, ada gantungan pewangi. Ya, inilah aromanya. Mungkin ada ya, mungkin. Enggak. Semuanya based on family. Oh. Sekarang family itu number one priority. Nggak ada lagi yang namanya spouse Oke, ataupun oke. partner. Gua mau membalikan sedikit tentang toxic relationship. Bahwa toxic relationship kan bisa aja ya. Bisa nggak sih sebenarnya kalau misalnya toxic relationship itu adalah pemikiran si cewek. Si cowok mikirnya tidak toxic relationship. Bisa aja dong. Bisa, gitu. bisa, Karena bisa. si cowok misalnya pemikiran ya, gua nggak nyaman gitu kalau ada pendamping. Tapi gua butuh pendamping. Mungkin di situ. Nah, yang jadi pertanyaan gua, jika ada kesempatan seorang Lia untuk memilih seorang pasangan, apa kriteria yang dipilih oleh Lia? Lebih ke suportif sih. Suportif? Suportif kan dalam arti kata, gua bukan mau debate ya, tapi gua menyuarakan aja hak aspiratif dari pria gitu. Tapi kan kalau misalnya suportif kan dalam arti kata dua-dua saling support.
Nah, untuk menjadi seorang pasangan atau kedua sejoli itu menjadi apa namanya ya, harmonis kan tidak gampang gitu Benar. loh. Nah, itu caranya bagaimana? Lebih ke yang balik ke yang tadi saya bilang, saya keluar sama teman-teman perempuan saya juga ditanyain terus, tanyain kapan balik. Kayaknya lebih ke trust. Lebih ke trust Lebih ke sih, trust. ya. Jadi like dia harus percaya sama kita juga harus percaya sama dia gitu lah. Ya kan? Iya nggak sih? Benar. Bener nggak sih? Ah. Ya kan? Oke. Nah, yang kedua selain dari trust, Take and give sih, Take lebih and ke give. take and give, sama communication. Nah, balik lagi, udah 6 tahun nih, selama 6 tahun juga gak begitu selesain masalah. Jadi build up, putus nyambung atau ribut terus? Kita terbuka Iya. ya. lebih ke pertama-tama putus nyambung iya, ribut terus iya, kedepannya lebih ke udahlah gak usah ngomongin, Kayaknya- udah gak usah ngomong, udah lewat. Kayaknya relationship kalau misalnya udah lama kayak mau dibilang membosankan nggak sih? Iya. Ya nggak sih? Justru harus Maksudnya, ada stage-nya sih stage-nya, sebenarnya kayak benar-benar. Louis bilang stage-nya Iya, sih. Itu stage-nya. setelah 6 tahun pacaran, mungkin 4 tahun pacaran, 2 tahun tunangan, Iya. nextnya pernikahan, habis itu Iya. punya momongan, habis Iya. itu punya anak 4, habis itu sekolahin ke luar negeri semua gitu kan. Waduh, Grady Family. Jangan lupa viewer nonton Grady Family. Iya. Dan kembali ke yang dia bilang itu Yes. kayak gimana ya, kayak lebih kayak oh ada masalah udah Dilewatin aja, nggak nggak usah pernah dipermasalahin, diselesain. ya nggak usah diselesain gitu. Maksudnya kayak so what I think is you can't hide from the problem, you need to solve it, you know. Actually solve it. Iya. So harus komunikasi juga yang Harus seperti dia bilang. komunikasi, benar. Harus komunikasi tentang problem ini. Kalau problemnya cuma dilewatkan, pasti bakalan tetap ada problemnya terus gitu loh. Ya, Ya dan kan? cewek bawaannya kayak simpan. Iya. Nah, suatu hari dia menggeludak semua, Iya. baru dia jadi Waduh, langsung lagu Hancur, itu ya. keluar ya. When I see you When- again. Charlie Puth. Tapi gini ya, mungkin pesan-pesan dari sesepuh saya ya, mungkin bahwa percintaan itu jika ada masalah langsung diselesaikan di pada waktu itu dan tidak akan menjadi big problem. Jadi mungkin lu selesaikan satu case itu akan lebih cepat. Walaupun kadang-kadang mungkin ada pemikiran cowok itu kan kadang-kadang males Langsung ini, ngomong lah. ini juga kayaknya masalahnya nggak terlalu besar Iya, tapi iya. di cewek itu masalahnya sangat besar. Iya. Ya, Ya kan? Benar, Agree nggak sih? benar Jadi sekali. lu selesaikan aja case-nya itu. Nah, mungkin besok ada case-nya itu, ya sudah, bahas lagi. Itu yang mungkin sering disampaikan oleh kebaikan orang Indonesia adalah ya cowok selalu minta maaf gitu loh. Iya. Tapi ya dengan meminta maaf lu bisa menyelesaikan masalah. Bukan meminta maaf karena menghindar masalah. Ya udah gua minta maaf aja. Bukan, Benar. karena lu mengalah demi kebaikan. Kembali Wise. kepada Mario William. Ya, impian lu terakhir Lia, impian lu ke depannya karena family kan gue udah ngerasa mencapai titik sempurna. Tapi kalau untuk misalnya percintaan dan career, Sempurna. mungkin ada impian satu impian lah dari Lia bahwa apa yang mau disampaikan Impian tentang percintaan dan karir. lebih ke kalau misalnya lakinya support saya, sayang saya, akan sayang keluarga saya juga. Oh, oke. Itu impian saya. Karir ikut ke suami. Kebanyakan kan gitu ya orang Iya. Indonesia kan begitu ya. Enggak sih, saya lebih ke independent woman. Independent woman, benar. Indie. Indie. Yang belum nonton itu kita ada Independent. Iya, independent. Iya. Genre indie. Oke, untuk Louis terakhir. Impian lu untuk adik lu sendiri, so. Waduh, enggak gue bercanda. Impian lu tentang apa ya? Masa Covid ini akan berlalu. Impian lu apa setelah masa Covid ini berlalu? Setelah Covid berlalu, adik-adik gue pasti bakalan balik ke Balik. Malaysia dan Yang satu ke Australia. ya kan. Untuk melanjut Impian melanjut pendidikan. iya, menuju pendidikan. Impian gue ya like All the best for all them. the best for them and kembali lagi ke keluarga gue kayak kita bakal tetap bersatu, harmonis. tetap harmonis. Karena sebelum Covid ini kita udah memang udah Berpencar. jauh-jauh udah berpencar, Udah tapi ribut terus ya itu ya? Iya, enggak ribut, dua ya? enggak ribut, Enggak, enggak enggak, ribut. Enggak ribut. Cuman jarang kontak jarang aja, kontak. lebih jarang Tapi gara-gara Covid ini kita kembali bersatu. Walaupun time has passed like for a long time, we still Have each have other's each other back. backs. Yeah. So what I expect after this COVID is
ya gini lagi kayak walaupun tetap bersatu, menjaga keharmonisan keluarga gitu. Tapi mungkin pesan gua yang mungkin tidak membangun ya, tapi mungkin ini kenyataan. Mungkin kedepannya setelah dia lu pergi, mungkin ada 1 atau 2 yang tidak akan kembali gitu loh, kan udah nyaman di sana. Mungkin ya bisa jadi. Udah mendapatkan pasangan di sana dan juga kalian udah punya pasangan lebih big family, bukan hanya family kalian. Benar. Ya kan? I will always support what his Whatever his But you will decision. stay in Their Batam? decision. Huh? You will stay in Batam Yes. for a long time? Yes. For a long time. Jadi lu tetap For akan now. beternak madu ya? Juragan madu. Oke. Anyway, thank you dari Lia dan juga Louis. Nggak terasa kita udah berbincang-bincang yang sangat panjang. Tapi untuk teman-teman yang masih penasaran tentang Louis, kita ada segmen selanjutnya yang nanti akan kita up ke YouTube. Nah, sebelum closing nih, ada segmen 3 kata buat Louis dan juga Lia. Segmen 3 kata pertama adalah 3 kata tentang keluarga. Harmonis. Oke, Lia dulu. Harmonis. Happiness. Unity. Satu Love. lagi, love. Tuh, syukurin lu. Terakhir lu. Sekarang lu mikir. 3 kata untuk keluarga Louis. Fun. Terus caring Caring. and apa itu katanya? Kalau misalnya kita ngomongin kayak having each other back itu apa? Supportive. 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 Oke, supportive. Gue kira tadi dia bilang fun, caring, sama guardian gitu loh. 3 kata tentang manusia anti toxic relationship. Gitu. 3 kata untuk toxic relationship deh. Avoid. Siapa dulu? Ya. Yang ngerasain dulu ya. Ya. Yang ngerasain. Wadaw, men. Avoid deh. Avoid. Sama menghindari. Buka mata lebih besar. Satu kata loh. Oke, saya kasih. Membuka mata lebih besar. Jadi lebih inilah Kesadaran lebih transparan. Kesadaran. Dan kesadaran. Kesadaran. Oke, Louis. Gue bakalan bilang avoid juga sih sebenarnya. Bakalan avoid karena like nggak bagus itu. Nggak bagus. Ya, avoid terus solve it lah kalau misalnya. Talk it, communication. Ketiga adalah godai gitu ya, pergi mati lu. Bisa jadi. Bisa tuh, ya. Karena kan yang ngalamin adik lu, jadi kan lu pasti harus ada sosok abang gitu. Yeah, Oke, terakhir 3 kata untuk Grandi Family punya YouTube. Pesan nih, promo nih. Sukses, oke. Viral. Satu lagi? Family. Oke. Anyway, thank you. Gue bakal support terus Grandi Family dan juga untuk para yang kita nggak sabar nih mau buat bisnis baru ini. Mungkin viewer pada bertanya-tanya bisnis baru apa? Stay tune dengan Gogata Podcast. Gue closing dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube-nya Gogata Eventpreneur dan juga Grandis Family. Dan juga memfollow IG kami dengan gogata.batam. Terus IG-nya Louis adalah Lucius_L. Lucius_L. Nanti gua taruh di bawah ini ya. Siap. Dan yang satu lagi Meliani Grandi. Dan juga mensupport brand-brand lokal. Jadi Anda membeli barang sesuatu produk dari online secukupnya dan sebutuhnya. Jangan karena teman membeli banyak-banyak dan tidak guna. Lebih baik Anda membeli sedikit barang tapi berguna untuk kedepannya. Nah, thank you, stay safe, stay healthy, dan stay at home pada viewer. Thank you, bye-bye. Bye.